Puji Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan, datanglah dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Betapa baiknya Tuhan baginya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak. Sekali lagi, akan bersorak. Syukurlah, bersyukurlah. Sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah sebab bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu bersama-sama. Oke. Ketika Tuhan memulihkan Sion,
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan kerajaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkasnya. Yang menabur pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkasnya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kayaknya roh kita belum nyatu ke tubuh ya. Melayang-layang di Capcay, melayang-layang di Rica-Rica, melayang-layang di Indomie. Kalau lagi puasa begini mah makanan pasir pun rasanya enak katanya sih. Haleluya. Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak, ku berterima
di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, oh ku naikkan syukurku buat kasih yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat kasih yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, besar setiamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi Engkau ada bersamamu. Engkau ada
musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah hatiku. Puji Tuhan. Ada yang bersaksi dulu, ada yang menyanyi. Kiri saya, tengah saya, kanan saya, ada yang mau nyanyi? Ya, kalau lagi puasa begini nunggu ini lama banget. Hampa deh. Hah? Ya, belum bangun kali ini. Puji Tuhan. Ada yang mau nyanyi dulu? Kalau nyanyi terus kasihan juga. Enggak ada. Oke, saya nyanyi aja. Single boleh duduk di sini. Oke. Lagu ini belum ada judul. Tuhan turut bekerja. Nah, ini buyar teman-teman. Ulang dari awal ya. Tuhan turut bekerja dalam segala masa, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala
bagi yang mengasihi Dia. Jangan lelah berharap, jangan henti percaya, masih ada mujizat bagi orang percaya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah. Yesus selalu ada, memberiku kekuatan. Jangan lelah berharap, jangan henti percaya, masih ada mujizat bagi orang percaya. Jangan lelah berharap, jangan henti percaya, masih ada mujizat bagi orang percaya. Lagu ini dari berbagai momen sih, jadi mungkin ya bukan mungkin, ada banyak orang yang menyerah dengan keadaan, menyerah dengan situasi, terlalu lelah untuk berharap, menunggu jawaban Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan yang membuat mereka berisiko dan banyak yang terjadi. Sakit gak sembuh-sembuh, sehingga ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cepat, ya dia bunuh diri dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah untuk berharap, percaya kepada Tuhan, karena masih ada mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Ada yang bernyanyi lagi? Siapa? Oh ya. Masih 10 menit itu. Hah? Nyanyi lagi? Atau karena yang Abu tadi deh, biar saudara hafal. Soalnya nggak ada di rekaman. Tuhan turut bekerja dalam segala masa, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala masa, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Jangan lelah berharap,
bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, lingkupiku dengan sayap. Naungiku dengan kuasa. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah besar badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, lingkupi dengan sayap-Mu, dengan sayap. Dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau besar badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja
Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai, di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ya, WL-nya gak bisa bagus Pak. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, karena kita akan menghadapi Natal, jadi saya nyanyi lagu Natal mengajak untuk bersama-sama. Selamat siang. Oh come, oh be faithful. Oh God, oh God, get in there. Come and behold Him from the brink of
Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Berjalan dalam Roh, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, mari saudara kembali. Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kasih karunia anugerah berkat Tuhan. Sehingga sampai pada sesi yang terakhir, dalam hari terakhir di tempat ini, kami dapat menjalankan ibadah doa dan puasa kami oleh karena kebaikan, kasih karunia anugerah berkat dan penyertaan kasih berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Bahkan kembali pada pagi yang indah ini Engkau izinkan melalui bibir mulut indah kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Sebagaimana Engkau berfirman Yesaya 55 ayat 11, apa yang Kau perintahkan tidak kembali dengan sia-sia. Biar termaterai dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami
nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Izinkan kembali kami dapat memasuki dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa, berbicara melalui hamba-Mu, kami telah siap untuk diberkati. Katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Katakan luar biasa, shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Victorious Family. Tuhan memberkati, kekasih, dikasih dan berkat Tuhan kita semua di tempat ini tanpa kecuali. Kenapa luar biasa? Karena Anda dan saya dapat mengikuti ibadah doa dan puasa sampai pada season terakhir ini. Itu luar biasa, karena Tuhan yang luar biasa ada menyertai saudara saya. Dia ada dalam kehidupan saudara saya, Dia ada dalam perjalanan kehidupan saudara, bahkan Dia ada dalam masa depan saudara saya. Yakini, imani, percaya, karena Dia telah datang untuk mati untuk saudara saya, supaya kembali anak saya dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni atas setiap kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya, sehingga digenapkan Alkitab berkata 2 Korintus 6 ayat 20, Dia telah menebus Anda dan saya. 1 Korintus 6 ayat 20, Dia telah menebus Anda dan saya dari dosa saudara saya dengan cara bagaimana tidak ada pilihan yang lain. Kata 1 Petrus 1 ayat 18, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah dan tubuh Yesus, yang sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Ini tanda materai perjanjian baru, mengingatkan anak saya, Dia telah datang ke dunia menjadi manusia seutuhnya, tapi Dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi untuk menebus orang saya tidak ada pilihan yang lain. Kata firman Tuhan Filipi 2 ayat 8, dalam ketaatan, kesetiaan, dalam kerelaan Dia mati bagi seorang saya di kayu salib, sehingga digenapkan Galatia 3 ayat 13. Alkitab berkata, Dia menebus seorang saya dari kutuk hukum Taurat dan dosa seorang saya. Dan saat ini kita yang imani percaya, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, kita telah diberkati. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata bagi seorang saya, Roma 8 ayat 1, kita tidak ada di bawah penghukuman lagi. Anak saya tentunya selama kita tetap ada bersama dengan Dia, menyatu dengan Dia, dan hati anak saya melekat dengan Dia, sehingga untuk menjalani hidup seorang saya, apapun yang dikatakan, apapun dunia boleh katakan, bahkan memang suatu kenyataan yang ada di depan perjalanan seorang saya bukan lebih baik, lebih mengerikan, lebih menakutkan dalam banyak aspek kehidupan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, khawatir apapun juga. Sebab Dialah Immanuel, Matius 1 ayat 23. Alkitab berkata, Dia Immanuel, Allah beserta saudara saya. Dan kalau Allah ada di pihak saudara saya, Roma 8 ayat 31, firman Tuhan dengan tegas berkata, apa yang Anda saya khawatirkan, takutkan, ragukan, dunia boleh mengatakan apapun juga. Ya, amin, itu betul. Menurut perspektif mereka, menurut analisa mereka, menurut juga knowledge yang mereka ketahui mengenai masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah segala sesuatu. Tapi kita, hati kita melekat pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, dan Dia ada bersama saya. Dan firman Tuhan tetap ya dan amin, kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha. Dan Dia berfirman bagi saya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang anak saya alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab Dia Tuhan yang hidup, Dia bukan Tuhan yang mati. Dan Dia Tuhan yang hidup yang ada dalam kehidupan saudara saya, yang menyertai perjalanan kehidupan saudara saya. Dan Dia berfirman 1 Korintus 10 ayat 13b, Dia yang setia, yang ada bersama saudara saya. Dia tahu di luar batas kemampuan saudara saya. Dalam perjalanan kehidupan saudara saya, apapun boleh terjadi, tapi firman Tuhan, Dia akan luputkan anak saya. Dia akan berikan jalan keluar bagi saudara saya. Dia akan bukakan pintu bagi saudara saya, sehingga tetap anak-anak Tuhan ada solusi di dalam setiap situasi, kondisi apapun juga. Dan firman Tuhan betul ya dan amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, karena yang luar biasa yang Anda saya ucapkan perkataan termaterai dalam hidup saudara saya, Dialah Yesus Kristus yang ada bersama saudara saya, yang berjalan bersama saudara saya,
yang akan meluputkan anak saya di luar batas kemampuan saudara saya. Firman Tuhan digenapkan Mazmur 91 ayat 14. Dia luputkan anak saya. Selama kita mengenal dia dan hati anak saya melekat dengan Tuhan, dan dia akan luputkan anak saya. Janji firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14, dia luputkan anak saya dari hal yang mengerikan, menakutkan, yang mengkhawatirkan hidup Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, perjalanan kehidupan anak saya. Bencana apapun boleh terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Bukan hanya berbicara bencana alam, bencana ekonomi, bicara dalam kehidupan kemasyarakatan, apapun yang bukan yang baik, yang juga bahkan dengan tanda kutip mengerikan. Tapi janji firman Tuhan di luar batas pengetahuan saya, dia kalau dia tidak izinkan, dia akan luputkan anak saya dari masalah, persoalan, pergumulan, dari bencana apapun juga. Dan bukannya sekedar luputkan dan membiarkan, kata firman Tuhan, dia membentengi saudara dan saya supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengintervensi kehidupan, usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan anak saya. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sangat peduli atas setiap aspek kehidupan saudara saya. Karena kita belum mengenal dia, kita masih ada dalam lumpur dosa. Dia mau datang dengan tujuan untuk menyelamatkan saudara saya, untuk menolong saudara saya, untuk memberkati saudara saya, untuk mempromosikan saudara saya. Bahkan Ulangan 28 ayat 13, pada akhirnya dia akan mengangkat anak saya terus naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Dengan catatan Ulangan 28 ayat 13b, apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang setiap dia sabdakan dalam kehidupan saudara saya, yang Anda baca, yang Anda renungkan, yang Anda hayati, supaya Yosua 1 ayat 8, Alkitab berkata, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Karena ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak intrik-intrik yang juga mengerikan, menakutkan, yang bisa membahayakan, mencelakaan saudara saya. Tapi janji firman Tuhan, dia akan luputkan anak saya dari hal-hal yang di luar batas kemampuan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Itulah firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Anak dan saya datang berdoa, beribadah, puasa di tempat ini. Anda sedang mempersiapkan kehidupan anak saya untuk meraih hal-hal yang luar biasa. Sebab tidak ada waktu tertentu kita hanya cukup berdoa. Tapi firman Tuhan kata berdoa dan berpuasa. Yakini, imani, percaya. Apapun yang Anda gumuli, apapun yang Anda doakan. Firman Tuhan kata Matius 7 ayat 7. Minta maka kamu diberi, cari maka kamu dapat, ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Kita meminta melalui doa dan puasa, melalui apapun anak dan saya di tempat ini, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu persis. Dan dia juga mencatat setiap kerinduan dan doa saudara saya. Tapi jawaban dari Tuhan pasti ya dan amin. Ya untuk yang terbaik, ya untuk nanti yang terbaik, tidak juga yang ya untuk yang terbaik bagi saudara saya. Selalu Tuhan beri yang terbaik. Contoh konkret saat itu Petrus, dia berdoa, tidak ada doa pembukaan penutupan, dia berdoa, Tuhan tolong aku. Ternyata Tuhan segera menolong saat itu. Waktu dia sedang dalam keadaan mara bahaya, kecelakaan, yang sedang saat itu menanti kebinasaan dia. Waktu dia berjumpa dengan Yesus saat itu, dia tidak ada doa pembukaan penutupannya, dan Tuhan tolong aku. Waktu dia berjalan di atas air, dan saat itu dia melihat gelombang, dia merasakan angin, dan dia mendengarkan suara angin yang berderu-deru. Dia mulai takut. Pada saat itu dia sedang diberkati luar biasa. Teman-teman murid-murid Yesus yang lain sedang terkagum-kagum. Tapi waktu dia mulai melihat masalah, persoalan, pergumulan, apa yang terjadi? Hal yang mengerikan, menakutkan. Tapi waktu dia saat itu sadar, dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Matius 14 ayat 30, waktu Tuhan saat itu segera mengulurkan tangan dan menolong dia. Dan Tuhan yang sama saat ini juga rindu menolong dan memberkati saudara saya. Karena dia selalu rindu memberi yang terbaik bagi saudara saya. Dan waktu anak saya datang berseru dan berdoa melalui doa dan puasa, Tuhan pasti menjawab. Tapi jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun mungkin bagi saudara itu mengerikan, itu menakutkan. Nah, itu juga yang tidak Anda kendaki untuk menanti. Tapi Tuhan tahu persis. Anak dan saya sedang dalam satu proses untuk anak dan saya
mendapatkan hal-hal yang luar biasa, sehingga apa yang Tuhan dambakan, rindukan, digenapkan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Ya, contoh lagi, seorang anak kecil ingin menolong ibunya, dia katakan kepada papanya, "Pak, menolong mama, menolong mami, menolong ibu, apapun panggilannya. Di dapur itu ada pisau di sana. Dia mau ikut mungkin potong bawang, apapun juga naluri saat itu ingin membantu, tujuannya baik, memintanya juga baik untuk maksud yang baik. Tapi Bapak yang penuh hikmat bijaksana, dia tentu tidak akan mengasihi. Karena anak itu belum siap mental, belum siap keadaan kondisinya untuk memegang pisau yang bisa mencelakakan dirinya. Maka Bapak katakan, nanti mungkin juga anak itu merontak, nangis dan sebagainya. Tapi Bapak yang baik tetap dia tidak beri, mungkin dia beri hal yang lain, dia beri kue, bukan apa. Anak itu tidak mau karena tujuan membantu ibu. Itu Tuhan berkata nanti. Itulah Tuhan saudara saya. Dia berkata tidak, karena waktu dengan berkat itu justru bisa mencelakakan. Saya teringat satu waktu dalam satu pelayanan, saya tidak sebut dalam gereja mana, seorang anak Tuhan juga yang ikut melayani dalam sekolah minggu saat itu, dia sedang diberkati luar biasa. Dan tiba-tiba dia mendapatkan kendaraan saat itu yang biasanya dia setiap hari Minggu sebelum saat itu ibadah mulai dia sudah datang bersama keluarga, karena dia juga bagian untuk apa, koordinator dan guru sekolah minggu saat itu dalam suatu gereja besar. Tapi saat itu dia tidak sempat memberitahukan karena mungkin anak-anak mungkin sedang senang juga diberkati, maka dibawa pergi jalan-jalan keluar kota daerah puncak saat itu. Tapi apa yang terjadi saat itu pada hari Minggu yang biasa dia melayani, terjadi eksiden. Dan dengan tanda kutip maaf kata, dia saat itu meninggal. Ya, saya tidak membicarakan itu suatu kesalahan dan sebagainya. Tapi ini ada kalanya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Karena bukan Tuhan tidak sanggup mampu menolong, tapi kita saat itu sedang mencobai Tuhan. Kita sedang berpikir, kan hari Minggu masih banyak kesempatan yang lain. 2 puasa masih banyak, setiap bulan kita tetap lakukan. Kurang lebih biasa schedule minggu kedua di tempat ini. Tapi baru saat ini minggu ketiga karena satu dan lain hal, kendaraan dan sebagainya. Dan ketua koordinator dari 2 puasa, Pak Alex katakan, bagaimana Pak di tunda minggu depan? Saya katakan, yang terbaik saja. Tuhan tahu yang terbaik. Sekalipun saat ini saya juga datang tadi malam, tiba-tiba lampu sebagian karena 3 pas, ya mungkin 2 pas mati atau 1 pas saya tidak tahu. Tapi semangat tetap kita ada. Cobaan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi kita tetap fokus pada Yesus. Dan waktu Anda tetap fokus pada Yesus, dia sangat senang. Kita tidak terpengaruh dengan apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Anda tetap bergumul dan berdoa dan puasa. Dan Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan dan doa saya. Dan dia berikan semua pasti yang terbaik. Bahkan saya katakan kematian pun itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Sebab Filipi 1 ayat 21 berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selama anak saya yang penting dengan tanda kutip matinya di dalam apa? Tuhan, sehingga kita segera berjumpa dengan Bapa di surga. Dan semua orang rindu saat itu dengan tanda kutip untuk masuk di mana? Kerajaan surga. Dan untuk sampai ke sana harus melewati satu proses yang namanya kematian. Sebab Ibrani 9 ayat 27 berkata, semua manusia satu waktu kelak pasti binasa dan dihakimi. Anda dan saya, imanku, kata firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 25, kita yang percaya pada Yesus, dia berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan, dan barang siapa percaya padaku, Anda dan saya sekalipun binasa, kita tidak akan mengalami kebinasaan yang namanya mati dalam kekekalan yang namanya neraka. Tapi Anda justru memperoleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa kalau kita merenungkan, menghayati firman Tuhan itu. Dan semua apapun juga rindu untuk yang terbaik, untuk mendapatkan yang terbaik. Dan semua anak saya yang percaya sudah disiapkan. Karena Filip, Yohanes 14 ayat 1 dia percaya pada Bapa, percaya juga padaku. Yohanes 14 ayat 2, sebab dia pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara saya. Di sana banyak rumah, tapi untuk menyediakan rumah bagi saudara saya, tidak ada nama lain yang dikatakan Filipi 2 ayat 10-11.
nama di atas segala nama baik yang Bapa di surga berikan, sehingga segala kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang percaya. Dan Dia menyiapkan kapan rumah itu selesai, itu adalah misteri Bapa di surga. Kita semua menanti kapan itu nanti semua begitu selesai, pasti dengan cara apapun juga kita akan menempati rumah yang baru itu. Dan itu doaku, kerinduan anak saya melalui doa dan puasa. Kita tahu target dan goal seorang saya bukan hanya sekedar apa yang Anda gumuli dambakan, yang Anda rasakan segera Anda ingin mendapatkan itu hanya sekedar yang ada di dunia. Tapi lebih daripada itu, kita sedang investasi sesuatu melalui doa dan puasa. Alkitab berkata Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Matius 6 ayat 19, jangan kumpulkan hartamu di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar dan mencurinya. Tapi kita sedang saat melalui doa puasa, kita sedang investasi, kita sedang kumpulkan, kita sedang transfer segala sesuatu, supaya waktu Anda saya berjumpa, semua telah tersedia. Yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk seorang saya. Dan mulai kapan kita investasi, bukan nanti, saat ini waktu kita hidup, kita bersaksi, ada masalah, ada persoalan dan pergumulan anak-anak Tuhan, tetap bisa bersyukur. 1 Samuel 5 ayat 18 Alkitab berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus itu. Kita bersyukur untuk apapun juga, karena kita tahu kita masih punya Tuhan yang luar biasa yang menyertai seorang saya. Dialah Immanuel itu. Dia akan mengulurkan tangan bagi seorang saya, Dia akan menolong bagi seorang saya. Oleh karena itu Dia berkata, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab aku menyertai seorang saya, sebab aku ini Allah yang meneguhkan langkah kaki seorang saya kemanapun anak saya pergi. Dia memegang anak saya dengan tangan kanannya, akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya untuk anak-anak kekasih Tuhan. Dan bukannya menolong untuk anak saya, tapi firman Tuhan kata keluar lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Pada akhirnya dari segala persoalan pergumulan seorang saya, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ia akan memberikan kekuatan bagi seorang saya. Ia akan berikan pertolongan bagi seorang saya. Ia akan meluputkan seorang saya dari segala hal di luar batas kemampuan seorang saya. Dan justru akan mempromosikan hidup seorang saya. Karena yang Tuhan rencanakan setiap kehidupan anak Tuhan bukan hal-hal yang biasa, tapi hal-hal yang luar biasa yang akan digenapkan dalam hidup seorang saya. Itu Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Dia rindu memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku bagi kekasih Tuhan dalam doa dan puasa di tempat ini. Yang Tuhan rancangan dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam keuangan Anda, dalam masa depan anak saya. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu Tuhan inginkan. Sehingga firman Tuhan digenapkan Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus sudah dicurahkan di hati seorang saya melalui kematian Dia di Golgota saat itu. Saat itu bagi kita yang percaya pada Dia, saat itu Dia telah bersama seorang saya. Sehingga waktu Maria Magdalena dan yang lain datang ke kuburan saat itu mencari Yesus, mereka tidak menemukan. Dan malaikat berkata, siapa yang kamu cari? Dia kata, Yesus itu, Dia tidak ada di antara orang mati, tapi Dia ada di antara hidup seorang saya. Dia ada di antara orang hidup. Sebab nama Yesus, kata firman Tuhan, telah dimateraikan dalam hidup seorang saya. Matius 1 ayat 1, beri Dia nama Yesus. Ia menyelamatkan manusia. Dan anak saya dapat menyelamatkan suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, sanak familimu, keluargamu, siapapun juga. Bahkan firman Tuhan katakan bagi anak saya, Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Itu janji firman Tuhan bagi saudara saya. Ya, Kisah 31 Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan, kata firman Tuhan.
Kisah Rasul 16 ayat 31 ya. Terbalik ya. Ya, percayalah pada Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat 31, maka engkau dan seisi rumah diselamatkan. Ini firman Tuhan bagi saudara saya. Karena Tuhan telah beri kuasa bagi saudara saya. Yosua 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun dalam hidup saudara saya, kita diberi kuasa. Dan Dia mengutus anak saya, supaya anak saya pergi kemanapun anak saya pergi, di mana Yesus ingin memakai anak saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Kisah 1 ayat 8, anak saya diberi kuasa apabila Roh Kudus turun, supaya dimanapun anak saya pergi, waktu Anda mengucapkan orang yang sedang putus asa, orang yang sedang bukan ada dalam gundah gulana, Anda hanya tepuk dan katakan, suami mulai mengecewakan, istri mulai mengecewakan, orang tua mengecewakan, anak-anak mengecewakan, partner, teman bisnis, bisa bahkan mengkhianati saudara saya. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan akan menolong. Apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan tetap menolong, bahkan jauh yang lebih baik, yang anak saya harapkan dan bahkan rindukan, Dia akan berikan. Janji firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan bagi saudara saya, apa yang tidak terlintas dalam pikiran, 1 Korintus 2 ayat 9, tidak dalam pikiran, hati, penglihatan, pendengaran saudara saya, itu yang Tuhan akan berikan bagi saudara saya. Itu janji firman Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik melalui doa puasa saat ini. Yakini, imani, percaya. Ini juga akan digenapkan dalam kehidupan kekasih Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Yakini, imani, percaya. Apa yang Anda dambakan, apa yang Anda rindukan, yakini, imani, percaya, tinggal menunggu waktu Tuhan. Semua akan tergenapkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur karena kita menerima tubuh dan darah Yesus. Imam pemimpin bangsa angkat dia. Baik, yang belum dapat perjamuan boleh mengangkat tangan, yang belum dapat saja. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba, darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Apapun yang Engkau izinkan keluar melalui bibir, tidak mau, tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia, benar-benar termakai dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dan saat ini, layakan, kuduskan, sucikan Quran kami kembali dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kita bangkit berdiri bersama.
masing-masing ada roti yang tidak beragi, dan firman Tuhan berkata, Amsal 22 ayat 4, Alkitab berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan inginkan anak saya dalam hidup anak saya. Ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan dan kehidupan yang Tuhan akan persiapkan dan memberikan dalam perjalanan hidup saya. Anak-anak Tuhan harus tetap rendah hati. Semata-mata anak saya, Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10, aku ada hanya karena kasih karunia. Tapi setiap kasih karunia yang Tuhan berikan, dia tidak sia-siakan. Dia kerjakan lebih daripada yang lain. Tapi apapun keberhasilan, kesuksesan yang ada dalam kehidupannya, keberuntungan apapun juga, dia katakan semua juga itu hanya karena Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan patut dikembalikan bagi Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita satu dalam doa. Saya bersyukur dan terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Saat ini kami siap untuk masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami imani percaya Bapak, ganjaran kerendahan hati adalah suatu kehormatan, kemuliaan yang anak saya akan terima daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup saya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami imani percaya tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami, segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah yang datang daripada-Mu. Kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari dia berseru dan dia berkata, inilah saat ini tubuhku yang terpecah-pecah bagi seorang saya. Bukankah roti dan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman percaya, terima dan terjadi sesuai iman percaya selesai. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan iman percaya. Baik, kasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak familimu, keluargamu yang saat ini terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda ketahui. Lebih dari satu tempat letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berwarna takut, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu, kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita imani, kita percaya, terima terjadi mujizat kesembuhan bagi kita percaya, bahkan yang kita doakan gumuli dimanapun mereka berada. Anda datang ke masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anakmu.
masa depan studi anak cucu selesai, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai. Bagi Bapa di surga, Dia rindu selalu menolong dan memberkati selesai. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya itulah tangan Tuhan yang sudah melawat, menjamah, menolong, memberkati selesai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita satu dalam Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, kami tahu cawan darah Yesus yang tertumpah di Golgota, melalui Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa. Bahkan Engkau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dosa, tapi Engkau menggantikan setiap kelemahan dan kekurangan dosa saya. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita imani juga, kita mati bersama Yesus untuk dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, segala yang tidak berkenan dan tidak layak. Telah termaterai melalui kematian Yesus di Kristus di Golgota, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saya. Tapi kuasa salib nyata dalam perjalanan kehidupan saya. Dan Yesus yang sama, yang telah mati, Dia juga telah bangkit supaya anak saya masuk dalam kuasa kebangkitan, bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan. Dan Yesus telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi penolong saudara saya. Dia Yesus Roma 8 ayat 26 yang menjadi penolong saudara saya, penghubung saudara saya. Dia Yesus juga yang menjadi lawyer bagi saudara saya, yang menolong saudara saya tepat pada waktunya. Dan Dia yang menjadi pendoa sahabat saudara saya, Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya, Yohanes 14 ayat 2. Tapi Dia segera akan datang. Yohanes 14 ayat 3, supaya di mana Dia berada, anak saya ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Bukan kecauan darah Yesus. Amin. Minum dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu dalam nama Yesus. Kita bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni dan diberkati dengan heran luar biasa saja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus